Dan ini yang bikin saya penasaran, dosen atau pengusaha Pak? Dosen. Dosen itu memang tugasnya sangat mulia ya. Patut berbangga Politeknik AUP memiliki dosen yang bukan cuma go nasional, tapi sudah go internasional. Ya, ikan lemuru, ikan tenggiri, Cakep. banyak disajikan di restoran tersaji. Cakep. Hari ini kita berdiskusi pakan yang bernutrisi untuk efisiensi produksi. Waduh, luar biasa. Ya, saya jadi penasaran nih Pak. Ya. Bapak menekuni tentang pakan ikan ini sudah berapa tahun Pak? Pertumbuhan bisa lebih optimal, lingkungan sehat, ikan juga bahagia ya. Iya, bahagia. Bukan cuma Kan kitanya yang bahagia ya Pak, tapi ikan juga butuh Ikan bahagia. juga butuh bahagia supaya tidak stres ya. Oke, baik. Ikan atau udang? Udang. Udang. Kenapa udang Pak? Udang itu. Udang kolesterolnya tinggi Pak buat. Tapi buat nilai tubuh. nilai profitnya tinggi loh. Nanti ada satu segmen namanya musik. Musik. Ngulik asik kan itu. Sebelum kita masuk segmen Ya. itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast AUP, Akseleratif Unggul Produktif, episode perdana, dan ini untuk yang pertama sekali. Nah, ini untuk yang pertama, ini kami akan mengangkat tema tentang pakan mandiri pada SFV di Politeknik AUP. Nah, salah satu komoditas unggulan nih yang ada di SFV Politeknik AUP adalah adanya pakan mandiri. Nah, ini adalah salah satu gagasan dari dosen Politeknik AUP, yaitu Bapak Dr. Romi Nofriadi SPD Kim MSc. Telah hadir di hadapan kita semua Bapak Romi Nofriadi. Selamat siang Bapak. Siang Mbak, siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin saya panggilnya Pak Romi Ya, atau Pak Romi aja. Nofriadi atau gimana? Romi Pak? aja, Romi. Oh ya, siap. Bapak Romi ini adalah salah satu dosen Politeknik AUP yang memang di program studi aquaculture ya Pak? Teknologi aquaculture. Teknologi aquaculture, begitu. Dan ini sudah memang menjadi dosen sudah berapa lama ya Pak? Saya menjadi dosen itu kalau official di Politeknik Aliusa Perikanan sejak tahun 2021. Oh, Tapi sebelumnya sudah beberapa kali mengajar dan membimbing mahasiswa baik di beberapa kampus, termasuk di Politeknik Meksiko itu membimbing satu mahasiswa tesis ya, terkait juga dengan pakan juga. Pakan juga. Memang ini keahlian dan bidang keahliannya pakan gitu ya Pak Pakan, ya? karena saya menempuh S2 di Gen University itu lebih kepada pakan hidup ya, live food. Jadi di situ Artemia, rotifer. Kemudian saya berpikir kalau hanya fokus pada live food, sementara kita butuhkan artificial food, itu makanya jadi dasar basic saya untuk melanjutkan pendidikan S3 di Aubon University, fokus pada formulasi pakan, tapi formulasi pakan yang artificial food, jadi pakan buatan. Jadi yang bisa untuk ikan dan udang. Wah, baik, luar biasa sekali. Jadi patut berbangga Politeknik AUP memiliki dosen yang bukan cuma go nasional, tapi sudah go internasional. Wah, luar biasa sekali, patut berbangga Bapak. Untuk memulai podcast, kalau nanti ada satu segmen namanya musik. Ngulik asik kan itu. Sebelum kita masuk segmen itu Pak, kita berpantun dulu yuk. Nelayan Jakarta menangkap tuna, dibuka dua lalu dimakan. Salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk pembicara tentang pakan ikan. Yes. Kayaknya harus dibalas ini. Oh ya, siap. baik. Di pantun ini dibalas ini, terus terang ini dadakan ya, jadi tidak ada persiapan nih. Saya coba balas ya, ikan lemuru, ikan tenggiri. Cakep. Banyak disajikan di restoran tersaji. Cakep. Hari ini kita berdiskusi pakan yang bernutrisi untuk efisiensi produksi. Waduh, luar biasa. Pakan yang efisiensi gitu ya Pak efisiensi ya. produksi. Nah, berdasarkan data nih Pak,
target perikanan budidaya itu katanya di tahun 2024 itu sebesar 22,65 juta. Nah, sebenarnya apa sih tantangan yang harusnya tantangan Indonesia yang dihadapi sekarang seperti itu, Pak? Iya, kalau untuk aquaculture ya, jadi tantangan utama untuk sistem produksi, kalau kita bicara sistem produksi itu tantangan utama yang 5 besar itu ada 5. Jadi yang pertama itu feed cost. Jadi kita tahu kalau budidaya itu kan 50-70% biaya produksi itu dari pakan. Sementara feed cost kita itu terus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ini seiring dengan peningkatan bahan baku. Kita tahu sendiri beberapa bahan baku makro seperti tepung ikan kita masih import, terus tepung mungkil kedelai ada beberapa yang masih import dan itu mengalami kenaikan. Kemudian tantangan kedua itu ada penyakit, ya disease ya. Jadi kalau di budidaya itu contohnya udang itu terlalu banyak penyakitnya, mulai dari AHPND, acute hepatopancreatic necrotic disease, ada penyakit myonecrosis virus. Kalau di ikan laut ada viral nervous necrosis. Jadi banyak sekali penyakit, baik virus, bakteri, parasit, jamur itu menjadi tantangan utama. Kemudian yang ketiga itu market price. Jadi budidaya di kita itu harga market price-nya itu masih fluktuatif. Jadi tetapi permasalahannya untuk budidaya secara global, Indonesia ini farm gate price-nya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan negara-negara kompetitor seperti Vietnam atau seperti di Thailand. Jadi harga jual mereka itu masih lebih murah dibandingkan kita. Kita permasalahan di supply chain dan juga logistik. Kemudian tantangan keempat itu ada yang disebut dengan feed quality. Jadi tadi yang pertama tentang feed cost, yang keempat itu kualitas pakannya. Nah ini yang coba kita solving, jadi kita coba cari jalan keluarnya melalui perbaikan konsep pakan mandiri. Nah yang kelima itu tantangannya itu adalah lingkungan ya. Jadi degradasi kualitas lingkungan, karena kita harus akui bahwasanya perikanan budidaya kita, terutama kalau untuk kita bicara udang, masih banyak yang belum melengkapi produksinya dengan wastewater treatment yang baik ya. Jadi instalasi pengolahan air limbah, air treatment itu mungkin perlu menjadi perbaikan dan perhatian utama nanti ke depan. Jadi itu 5 tantangan utama di sektor aquaculture kita. Dari 5 tantangan itu ya Pak ya, misalkan apa saja sih yang memang yang paling berpengaruh, yang paling mempengaruhi dari produksi budidaya ini sendiri seperti itu? Iya, jadi kalau kita bicara biaya variabel produksi, karena 50-70% biaya produksi itu dari pakan, ya otomatis tantangan utama dari pakan. Bagaimana kita melakukan efisiensi produksi melalui pengurangan harga nilai ekonomis dari pakan itu. Kalau kita bisa mengurangi nilai ekonomis pakan, otomatis kita diharapkan kita bisa lebih berkompetitif, baik di pasar global maupun juga nanti bisa affordable lah. Jadi masyarakat bisa membeli produk-produk ikan budidaya kita. Jadi pakan memang kendala utama. Oh, baik. Terkait dengan pakan berkualitas dan ekonomi tadi ya Pak ya. Tapi ada isu yang memang menyatakan kalau impor bahan pakan ini Pak, ini Indonesia nih katanya tertinggi di nomor 1 katanya gitu Pak. Itu bagaimana Pak menurut pandangan Bapak? Ya sebenarnya kita sudah identifikasi Bu Ratu ya terkait dengan bahan-bahan baku lokal yang bisa menjadi substitusi dari bahan-bahan baku import ini. Jadi di Indonesia sendiri untuk tepung ikan kita juga sudah memiliki sentra-sentra produksi. Jadi ada di Muncar, Banyuwangi, ada bahkan di Serang juga ada produksi tepung ikan juga, di Bitung. Tetapi yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan juga menjaga kualitas. Tepung ikan kita itu memiliki 3 grade, 55%, 45%, dan 65%. Sementara yang dibutuhkan oleh industri adalah kualitas yang konsisten. Nah kalau kita bisa menjaga kualitas kita lebih konsisten lagi, mungkin itu bisa menjadi substitusi bahan baku impor. Kemudian ada beberapa bahan baku nabati yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Jadi kita bisa mengembangkan jagung misalnya, kita juga bisa, ini contohnya maggot juga bisa. Jadi insect meal kan sekarang lagi viral ya. Jadi bahkan di beberapa negara mereka menyuarakan bagaimana kalau kita substitusi tepung ikan dengan insect meal karena lebih sustainable. Kita tidak berkompetisi dengan ikan sebagai konsumsi manusia, tapi kita memang memproduksi ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang sustainable, berkelanjutan dan juga lebih aman lah bagi lingkungan. Nah juga bahan-bahan substitusi lain bisa kita buat sebenarnya, seperti kalau kita bicara pakan ada unsur makro, ada unsur mikro. Kalau makronya tadi sudah saya sebutkan bahan-bahan substitusinya, tapi mikro juga bisa kita buat. Jadi seperti premix vitamin, premix mineral, bahkan saya mengenal beberapa industri di Indonesia yang fokus untuk memproduksi premix vitamin dan premix mineral. Jadi sebenarnya kalau pemerintah kita mau fokus untuk pengembangan pakan yang
sifatnya ekonomis dan juga lokal, minimal bahan baku lokal itu lebih dari 50%. Kalau ada tindakan afirmasi pemerintah itu bisa kita lakukan sebenarnya. Gitu, Mbak. Berarti memang ada produk dalam negeri ya Pak ya yang memang sudah dijual di pasaran seperti itu ya. Tapi kok jadi berbalik terbalik dengan hasil survei ini ya, dengan data ini? Karena begini Mbak, yang dibutuhkan industri itu kalau bahan baku yang pertama ketersediaannya harus berkelanjutan. Nah ini menjadi tantangan. Kalau kita misalnya tepung serangga, insect meal, apakah bisa memenuhi kebutuhan industri, itu tantangan. Yang kedua yang diinginkan oleh industri adalah harga. Bagaimana harganya bisa affordable bagi target produksi mereka. Kemudian yang ketiga kualitas. Nah itu jadi continuity, price, dan quality. Nah itu tiga faktor yang diinginkan oleh industri. Nah kenapa bahan baku lokal kita masih belum bicara terlalu banyak? Mungkin kita harus berpikir bagaimana bahan baku lokal kita memenuhi ketiga kriteria itu. Jadi keberlanjutan produksi, continuity-nya. Jadi kapanpun perusahaan pakan itu mau produksi, itu barangnya sudah ada tersedia. Jadi tidak harus menunggu-nunggu. Karena kan kalau pembudidaya menunggu pakan, ikannya puasa kan nanti terganggu dengan laju pertumbuhan. Ya. Jadi continuity itu penting. Kemudian market price itu penting juga, dan juga sustainability dan quality dari bahan baku. Betul Pak. Sejauh ini Pak, dengan tantangan yang ada segala macam internasional dan nasional tantangannya, peran Bapak sebagai dosen nih. Apa yang sudah dikerjakan atau proyeknya bagaimana Pak? Ya, jadi sebagai akademisi, sebagai dosen di Politeknik Alwi-Usaha Perikanan, saya yang pertama membangun sebuah jaringan yang namanya Aquaculture Nutrition Network. Jadi Aquaculture Nutrition Network ini merupakan jaringan bagi para formulator, nutrisionis yang tertarik di pakan secara global, dan ini pusatnya ada di Amerika ya, di US. Jadi kita buat chapter-chapter itu, Aquaculture Nutrition Network, chapter Indonesia, Aquaculture Nutrition Network, chapter yang lain. Jadi di sini kita saling berkomunikasi. Jadi teknologi-teknologi terbaru selalu kita diskusikan. Contohnya bagaimana memfermentasikan tepung bungkil kedelai supaya konsentrat proteinnya lebih baik. Nah itu diinformasikan di grup itu. Kemudian tidak hanya sekedar diskusi Mbak, jadi network ini kita melakukan implementasi langsung. Jadi implementasi, dan itu sebagai dosen saya mengambil teknologi dari luar, kemudian saya diskusikan dengan mereka apakah bisa bahan baku ini dikirimkan ke Indonesia, kemudian kita create di sini desain, rancang bangun percobaannya, dan itu nanti mahasiswa-mahasiswa sarjana terapan yang ada di Politeknik Alwi-Usaha Perikanan, taruna-taruni D4 yang ada di Poltek AUP itu menjadi eksekutor dari implementasi teknologi-teknologi itu. Jadi mereka melakukan evaluasi, mereka melakukan produksi pakan, mereka melakukan interpretasi hasil, kemudian mereka mendiseminasikan hasil itu kepada pelaku usaha industri di Indonesia. Jadi Poltek Alwi-Usaha Perikanan ini jadi sifatnya seperti bridging gap. Jadi bridging gap itu sebagai jembatan. Jadi antara teknologi dan kebutuhan dari dunia industri lokal. Nah kita mencoba untuk memfasilitasi itu, dan taruna-taruni kita, mahasiswa kita berupaya untuk melakukan riset yang memang dapat memenuhi kualifikasi ilmiah sehingga data itu bisa reproducible, jadi bisa diulang kembali dengan hasil yang sama. Kemudian data-data itu bisa juga digunakan sebagai dasar bagi industri pakan melakukan formulasi pakan dan perbaikan formulasi pakan. Berarti sejauh ini memang sudah ada pakan mandiri yang tadi Bapak sebutkan dari secara riset sudah. Secara riset sudah. Bahkan untuk pengembangan nila salin di Kerawang itu kebetulan saya di SK-kan sebagai tim ahli pakan di situ, dan kita juga kembangkan formulasi pakan untuk ikan nila salin, dan kemarin kita lihat sendiri ikan nila salinnya tumbuh dengan baik. Jadi keilmuan-keilmuan yang kita miliki di Poltek Alwi-Usaha Perikanan terus kita kembangkan dan kemudian kita berikan ke masyarakat, dan kalau hasilnya signifikan kita sangat senang ya. Jadi kalau misalnya pembudidaya senang, industri pakan juga senang, dan kita akademisi juga bahagia karena sudah ada hasil yang terlihat ya Pak. Keilmuan kita bisa digunakan dan digunakan gitu. Baik. Dengan pakan mandiri yang sudah Bapak buat nih, kan pasti ada kompetitornya nih Pak. Adanya pakan pabrikan misalkan yang sudah memang dijual di pasaran seperti itu. Itu perbandingannya bagaimana ya Pak? Jadi ada konsep ya. Kalau pakan pabrikan itu kan memiliki konsep bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik dari ikan dan udang yang dibudidayakan. Jadi konsep mereka itu bagaimana
micro ingredient, karena yang dibutuhkan kan oleh ikan dan udang bukan hanya makro ya. Jadi protein itu akan di breakdown, yang dibutuhkan ikan dan udang pada akhirnya kan asam aminonya. Sementara lemaknya yang penting kan fatty acid esensialnya. Nah, pabrikan pakan sudah menggunakan referensi sebenarnya contoh asam amino laisin, methionine, threonine yang paling minimum dibutuhkan itu berapa, dan mereka melakukan referensi itu sebagai bahan ajuan untuk pembuatan pakan. Nah, pakan mandiri makanya kita akan lakukan perbaikan ini. Kita mencoba mengarah kepada formulasi yang dilakukan oleh pakan-pakan komersial. Selama ini kan pakan mandiri masih berpatokan pada crude protein, ya, crude lipid, jadi protein kasar atau lemak kasar. Nah, sementara kalau protein kasar itu kan itu bukan aktual protein, tapi protein kasar itu adalah protein plus nitrogen yang bukan protein. Jadi ada unsur pengotor di situ. Jadi ada unsur N yang bukan protein yang juga berkontribusi kepada nilai crude protein. Nah, ini harus kita edukasi para pembudidaya bahwa kalau kita berpatokan pada crude protein, sebenarnya ini bukan protein aktual yang dibutuhkan oleh ikan dan udang yang kita budidayakan. Jadi makanya kadang-kadang pertumbuhan ikan dan udang menggunakan pakan mandiri ya ada selentingan di luar ya. Loh, kok ini ikannya tidak tumbuh dengan optimum ya. Terus survival rate-nya kok jauh di bawah kalau kita memberikan dengan pakan komersil ya. Nah, inilah perbaikan yang kita lakukan. Jadi kalau pakan mandiri itu bahan baku kan diproduksi secara lokal. Jadi kearifannya itu adalah kearifan lokal. Harganya juga akan lebih lebih realistis karena kita tidak menggunakan supply chain yang konvensional ya. Jadi pembudidaya bisa mendapatkan bahan baku lokal yang berkualitas tapi nilai ekonomis murah. Tapi nanti desainnya, nah di sini peran Poltek AUP nanti kita melakukan edukasi bahwasanya pakan ke depan itu tidak lagi berpatokan pada crude protein dan crude lipid, tapi bagaimana energi pakan itu, apakah energinya bisa tercernakan atau tidak, kemudian protein tercernakan, kemudian lipid, lemak yang tercernakan, jadi semuanya yang digestible, jadi bukan hanya kasar, tapi kita sediakan yang aktual. Jadi pakan mandiri nanti ke depan kita harapkan ya tidak hanya diasumsikan sebagai pakan murah, tapi ikannya tidak tumbuh optimum, tapi pakannya murah, ikan dan udang yang kita budidayakan juga bisa tumbuh dengan optimum. Nah, itu ke depannya. Luar biasa sekali. Jadi saya jadi penasaran nih Pak. Yeah. Bapak menekuni tentang pakan ikan ini sudah berapa tahun Pak? Soalnya berbicara A, B, C, D sampai Z-nya sudah mengerti gitu. Saya tertarik kok, ternyata saya pelajari memang efisiensi produksi untuk perikanan budidaya Indonesia itu memang harus dilakukan intervensi, harus dipakan. Nah, mulai sejak itulah saya mulai tertarik untuk coba memahami unsur makro, unsur mikro, dan nutrisi, dan juga bagaimana nutrisi ini dapat dicernakan oleh ikan dan udang yang kita budidayakan. Kalau formulasinya nih Pak, formulasi pakan yang berkualitas dan ekonomis itu menurut Bapak bagaimana sih Pak? Kalau formulasi pakan sebenarnya sudah banyak literatur di luar sana Mbak ya. Jadi bahkan ada website, kalau misalnya audiens juga ingin mengakses website itu bisa masuk ke International Aquaculture Formulation Database. Jadi itu semua orang bisa mengakses. Jadi untuk kakap putih misalnya formulasi pakannya sudah ada. Untuk ikan nila formulasi pakannya sudah ada. Bahkan untuk masing-masing stage mulai fase pendederan, fase perbenihan, fase pembesaran itu sudah ada formulasinya. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan formulasi pakan secara mandiri yang dapat baik dan mendukung pertumbuhan ikan dan udang, kita harus membuat formulasi berdasarkan kebutuhan minimum. Jadi kebutuhan spesifik nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan dan udang. Jadi misalnya udang faname misalnya, dia membutuhkan laisin sekitar 1,5%, methionine sekitar 0,5%, dan juga threonine dan lain-lain. Nah, kita formulasikan pakan itu. Jadi setelah kita formulasikan, kita lihat profil nutrisinya apakah memenuhi atau tidak. Jadi tidak sekedar mencampurkan, kita butuh tepung ikan 10%, bungkil kedelai 15%. Itu tidak sesederhana itu, tapi harus ada acuan-acuannya setelah kita formulasikan itu sebenarnya bagaimana profil nutrisinya. Kalau profil nutrisi yang kita hasilkan mampu memenuhi kebutuhan spesifik dari ikan dan udang yang kita budidayakan, baru kita produksi. Jadi ada quality control di situ. Jadi tidak sekedar formulasi kemudian produksi, tapi setelah kita lakukan formulasi, kita lakukan evaluasi, analisis, kemudian kalau memang ini sudah cocok untuk ikan dan udang yang menjadi target organisme akuatik yang kita budidayakan, baru kita lakukan produksi. Gitu, Mbak. Untuk yang formulasi yang sudah Bapak terapkan tadi misalkan contoh yang di Karawang ya, itu untuk ikan apa Pak?
Itu untuk ikan nila salin. Ikan nila Tapi salin. ada juga beberapa formulasi pakan yang kita kerjasama dengan beberapa pelaku usaha. Karena pelaku usaha kan sebenarnya bisa melakukan pemesanan pakan langsung ke pabrikan. Itu melalui proses namanya pakan khusus lah ya. Tapi tidak merubah formulasi secara umum dari pabrikan pakan. Cuman yang saya bantu saat ini pembudidaya, kalau misalnya mereka mengalami kesulitan, misalnya mengalami ada penyakit, misalnya pertumbuhannya tidak baik, bahan aktif apa yang bisa dimasukkan, nah itu kita bantu. Jadi mungkin kita berikan pilihan-pilihan, misalnya bisa dengan penggunaan nukleotida atau dengan penggunaan enzim misalnya, supaya proteinnya bisa lebih termanfaatkan, seperti protease, lipase dan karbohidrase. Nah itu kita berikan pilihan, kita berikan edukasi ke pembudidaya. Nah kalau pembudidaya yang setuju, itu bisa kita usulkan untuk dimasukkan dalam formulasi pakan. Nah dengan begitu beberapa riset yang kita lakukan mungkin bisa dilihat di publikasi yang saya berikan. Bahkan ada riset terapan kita lakukan secara komersil ya, di produksi udang faname secara komersil, ada di beberapa jurnal, itu hasil produksinya bagus. Bahkan ada tambak yang tidak pernah panen, itu bisa panen dengan penambahan bahan-bahan fungsional tadi. Nah itu yang kita coba. Ya tugas akademisi kan mendiseminasikan ini melalui artikel dan publikasi. Nah ini sudah kita lakukan dan publik bisa mengakses itu secara online dan secara gratis. Kalau pendekatan ke masyarakat langsung berarti melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu betul, ya Pak ya? Betul, pengabdian, ya kita bisa edukasi mereka, terutama terkait dengan tagline apakah pakan itu, pakan berkualitas itu apakah patokannya crude protein tadi atau yang digestible protein misalnya. Jadi kita lakukan edukasi. Jadi pembudidaya sekarang sudah mulai membuka mata bahwasanya memang pakan yang baik itu tidak harus proteinnya tinggi. Tapi yang penting proteinnya itu bisa tercernakan dan memang sesuai dengan energi yang disediakan itu sesuai dengan kebutuhan ikan dan udang. Jadi harga pakan bisa kita turunkan, tapi energi pakannya tetap mampu memenuhi kebutuhan ikan dan udang, jadi pertumbuhan tetap optimal. Soalnya kalau manusia kan Pak, katanya protein harus tinggi, itu pertumbuhannya akan baik gitu. Ternyata tidak begitu untuk ikan dan udang ya Pak ya, itu harus ada komposisinya sendiri. Harus ada. Itu, dan ya, Pak ya. Satu lagi yang konsep pakan itu yang paling penting adalah rasio antara energi dan protein. Jadi kita tahu sumber energi itu kan berasal dari protein, karbohidrat dan lemak. Betul. Tetapi kalau misalnya protein yang tersedia itu terlalu tinggi misalnya, ikan itu cenderung hanya makan sedikit karena proteinnya sudah terpenuhi. Jadi akhirnya pertumbuhan tidak proporsional karena sedikit aja makan dia sudah terpenuhi energinya. Tapi kalau energinya terlalu rendah, itu analoginya ikan akan makan banyak tetapi pada akhirnya butuh banyak pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah kalau rasio energi proteinnya tepat, dia cukup bahkan jumlah pakannya proporsional, pertumbuhan badannya proporsional. Nah itu yang kita inginkan. Jadi tidak overfeeding, tidak underfeeding. Karena overfeeding juga nanti kualitas lingkungan juga terganggu, underfeeding nanti pertumbuhannya menjadi terganggu. Tapi kalau kita lakukan rasio energi dan pakan atau rasio antara energi dan protein tepat, pertumbuhan bisa lebih optimal, lingkungan sehat, ikan juga bahagia ya. Iya, bahagia. Bukan cuma kitanya yang bahagia ya Pak, tapi ikan juga butuh bahagia. Ikan juga butuh bahagia supaya tidak stres kan. Kalau kena stres ya penyakit banyak datang. Penyakit, lingkungan stres. Jadi ya seperti itu Mbak. Jadi yang pasti pakan ini selain memegang peranan kunci tentang biaya produksi juga lingkungan ya. Karena kita ketahui sendiri asumsinya bahwa ketika kita memberikan pakan kepada organisme akuatik itu tidak semuanya dikonsumsi oleh ikan dan udang. Jadi sebagian kan rilis ke lingkungan. Nah, pakan itu kan banyak unsur organiknya. Ada unsur nitrogennya, ada unsur fosfornya, ada unsur karbonnya. Nah, itu kan substrat yang bagus untuk pertumbuhan bakteri. Selain jadi amonia atau nitrit yang sifatnya toksik ya, tapi juga itu menjadi substrat yang bagus untuk pertumbuhan bakteri. Nah, ini yang kita hindari. Jadi semuanya harus dalam jumlah yang tepat. Iya. Kandungan pakannya, nutrisinya tepat, pemberian pakannya juga tepat. Jadi budidaya kita bisa lebih kompetitif dan lebih efisien. Ini sangat kompleks sekali ya Pak ya. Selain kita memperhatikan bagaimana ikan itu makan, dicerna oleh tubuhnya, lingkungannya juga menjadi perhatian sendiri ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak sudah menyinggung sedikit tentang ada nih pakan kategori-kategorinya, kualitasnya gitu ya. Untuk pakan mandiri sendiri nih yang sudah Bapak buat, itu termasuk kategori apa dan bagaimana kualitasnya gitu Pak? Ya. Jadi pakan yang coba kita produksi nanti di SFV Politeknik Alwi Perikanan mengacu kepada prinsip-prinsip bahwasanya pakan tersebut harus mengandung nutrisi yang memang dapat dicerna oleh ikan dan udang. Jadi kita tidak ingin
memproduksi pakan, tapi pakan itu nutrisinya tidak bisa dicerna. Contoh kalau kita menggunakan bahan-bahan baku yang tidak dicerna ya. Jadi kalau misalnya pakan itu kita berikan ya itu hanya keluar melalui feses dan juga mengotori lingkungan. Jadi digestibility dari bahan baku kita perhatikan. Kemudian konsep pembuatan pakan mandiri nanti memperhatikan kebutuhan spesifik nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan dan udang yang mau dibudidayakan. Nah itu kita coba latih terus. Bahkan taruna-taruni kita juga kita berikan pemahaman tentang cara pembuatan pakan ikan yang baik. Jadi setiap tahun kan ada pelatihan-pelatihan itu, bagaimana melakukan produksi cara pembuatan pakan ikan yang baik. Kita bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan juga BPPSDM, bagaimana mengedukasi taruna-taruni kita sehingga kompetensi mereka meningkat. Jadi dari sela-sela pelatihan itu kita juga memberikan brainstorming baru. Pakan yang bagus tuh kriterianya bagaimana sih sebenarnya. Terus produksi pakan tuh yang bagusnya bagaimana. Karena setelah formulasi pakan kita dapatkan, mesin pakan tuh memegang peranan penting juga untuk menentukan kualitas. Jadi kalau mesin pakannya tidak compatible dengan apa yang kita mau produksi, nanti formulasi pakan yang bagus pun jadi tidak bagus. Jadi di SFI Serang kita memiliki 2 alat mesin ya. Jadi ada extrusion. Extrusion itu untuk membuat pakan floating, mengapung atau semi floating. Kemudian kita juga punya pelleting dan skala ini skala training ya, bukan skala komersial yang besar ya. Tapi untuk melatih taruna-taruni kita minimal mereka mampu mengetahui bagaimana cara pembuatan pakan yang floating tadi, semi floating, atau menggunakan mesin pelleting yang bisa membuat pakannya tenggelam, sinking. Jadi kita berikan kompetensi itu kepada taruna-taruni kita. Baik. Berarti kalau untuk yang mengapung nih Pak, yang mengapung dengan tenggelam ini pasti formulasinya beda ya Pak ya? Itu apa yang berbeda Pak? Sebenarnya tidak terlalu berbeda Mbak ya. Yang membedakan itu adalah target organisme akuatik yang kita budidayakan. Kan kita nggak mungkin kalau kita pelihara udang, kita memberikan pakan yang sifatnya floating, mengapung. Kan berarti kita memaksa udang itu yang tinggalnya di dasar kolam, kita paksa dia untuk ke atas dan itu kan energinya habis. Jadi ketika dia mengkonsumsi pakan, energinya habis untuk metabolisme, fisiologi, bukan untuk pertumbuhan. Karena kan pakan itu, energi pakan itu kan fungsinya 4 ya Mbak ya. Ada pertumbuhan, ada metabolisme, ada fisiologi dan juga untuk reproduksi. Tapi kan untuk aquaculture, karena dia untuk produksi, yang reproduksi bisa kita singkirkan, berarti energinya utamanya lebih kepada pertumbuhan, metabolisme dan fisiologi. Nah kalau misalnya pakan itu tidak sesuai dengan udang yang seperti saya bilang tadi, udang kita paksa mengambil pakan yang mengapung, jadi energinya habis untuk mempertahankan fisiologinya dan metabolismenya. Jadi tidak optimal untuk pertumbuhan. Jadi pakan itu kita desain, kita produksi sesuai dengan apa yang kita pelihara. Oh gitu, ya. Dengan karakteristik si ikannya juga ya Pak ya. Ini ikannya tinggalnya di mana, atau di bawah perairan kah, atau di mana ya Pak ya. Ini saya penasaran Pak, di depan Bapak ini ada beberapa produk Pak. Ini apakah produk Bapak atau gimana ya Pak? Nah ini pakan-pakan ini ya kita coba produksi dengan beberapa taruna ya. Jadi taruna-taruni bahkan pada saat KIPA tahun ini mereka juga melakukan produksi pakan juga. Jadi pakan-pakan ini kita formulasikan untuk beberapa komoditas. Jadi dan juga kita bekerja sama untuk pembuatan pakan-pakan. Jadi yang untuk uji-uji komersial kita juga melakukan kerjasama dengan pabrikan pakan komersial. Jadi adik-adik taruna-taruni juga belajar bagaimana memproduksi pakan secara komersial dan ada yang juga memproduksi pakan di UPT milik KKP ya. Jadi khususnya milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jadi kita bermitra di sini, tetapi konsep R&D-nya, brain-nya adalah atau desainnya itu berasal dari AUP. Kemudian kita diseminasikan ini untuk diproduksi di beberapa unit produksi. Baik, berarti ini keberlanjutannya memang sudah berlanjut ya Pak ya untuk yang mandiri pakan mandiri yang Bapak inisiasi ini. Mudah-mudahan terus berlanjut Mbak Bu Ratu ya. Jadi mudah-mudahan terus berlanjut sampai pada akhirnya kita mencapai satu tahap produksi perikanan budidaya kita itu memiliki efisiensi produksi setidaknya sama dengan negara lain. Ya, jadi kita bayangkan kita archipelago country ya. Jadi untuk mendistribusikan bahan baku dari satu tempat ke tempat lain atau pakan ke tempat lain itu kan banyak supply chain yang harus kita lewati dan itu menambah cost production ya, biaya produksi. Beda kalau misalnya kita bicara Vietnam yang pabrikan pakannya justru berdampingan dengan
proses budidaya atau di negara-negara lain yang tidak arkipelago. Jadi tantangan kita tuh sebenarnya kenapa industri budidaya kita itu masih belum berbicara banyak di tingkat global, ya memang harus efisiensinya itu. Jadi harga jual produk kita itu harus sama kompetitifnya dengan negara lain. Tapi dengan di satu sisi tingkat profitabilitas pembudidaya kita jangan sampai dikurangi. Jadi kalau bisa itu kan terus meningkat. Jadi tingkat profitnya itu meningkat, tapi harga jualnya tetap kompetitif dengan negara lain. Nah, salah satunya adalah memang dengan kita pikirkan bagaimana pakan mandiri ini bisa berkembang menjadi bukan hanya pakan yang berpatokan pada crude protein tadi, tapi kualitasnya kita tingkatkan. Kualitasnya kita tingkatkan sehingga pakan mandiri bisa mendukung optimalisasi produksi. Baik. Kalau pakan mandiri ini berarti pakan fungsional itu ya Pak ya? Jadi beda. Jadi pakan mandiri tadi lebih fokusnya pada pertumbuhan. Kalau pakan fungsional itu adalah pakan yang kita tambahkan zat-zat aktif di dalam pakan mandiri tadi. Jadi misalnya bahan-bahan aktif itu bisa seperti nukleotida misalnya untuk memacu pertumbuhan, itu bisa kita tambahkan. Enzim supaya nutrisi dari pakan mandiri bisa termanfaatkan, ya kita bisa gunakan itu. Kemudian penanaman fitoaditif misalnya untuk meningkatkan sistem imun ikan dan udang. Kan banyak sekarang nih ekstrak-ekstrak dari ekstrak kunyit atau ekstrak bawang putih ya. Bahkan kita mencoba juga beberapa bahan fitoaditif dari luar negeri, kita coba impor kemari, kita datangkan untuk riset adik-adik taruna kita, dan mereka melihat bagaimana itu bisa membersihkan pencernaan ikan dan udang dari bakteri dan juga meningkatkan sistem imun. Jadi, itu bisa yang audiens yang menonton bisa melihat, bisa Google aja. Ada beberapa nama taruna-taruni kita, bahkan sudah artikel sudah Scopus ya, itu bisa dilihat, itu publikasi-publikasi dari riset-riset pakan ini. Berarti untuk memang keberlanjutan ini, kalau pakan berkelanjutan ini butuh pakan yang fungsional tadi gitu ya Pak ya? Ya, untuk tantangan ke depan karena lingkungan kita semakin lama semakin menurun kualitasnya, jumlah patogen makin lama semakin meningkat. Ini kan menjadi tantangan untuk kelulus hidupan ikan dan udang. Nah, pakan fungsional ini menjadi salah satu jawaban. Bagaimana kita meningkatkan sistem imun, bagaimana kita meningkatkan laju pertumbuhan melalui pakan. Jadi itu yang disebut dengan pakan fungsional. Tapi harus ada bahan-bahan fungsional atau bahan-bahan aktif yang kita tambahkan supaya memang ini menjadikannya lebih fungsional. Ini yang membedakan dengan pakan konvensional. Dan kalau pakan mandiri yang Bapak buat tadi sudah termasuk yang pakan fungsional Pak? Ada beberapa. Jadi ada beberapa. Jadi ada pakan yang kita produksi untuk riset taruna-taruni dan juga mahasiswa S2 terapan Politeknik AUP yang fokus pada pertumbuhan, pada ekonomi, nilai ekonomi dari pakan. Itu yang pakan mandiri konvensional. Ada juga yang pakan mandiri yang sifatnya fungsional. Jadi kita produksi, tetapi kita tambahkan bahan-bahan aktif di situ. Nah, itu terbukti bisa meningkatkan sistem imun dan tingkat produksinya menjadi lebih baik. Baik. Kalau kan kita di Politeknik AUP nih Pak sedang menggalakkan adanya SFV Pak. Itu sejauh mana sih Pak perannya pakan mandiri ini di SFV ini Pak? Ya, jadi kita coba desain produksi pakan mandiri di SFV Politeknik Alwi-Usaha Perikanan ini sebagai semacam kawah candra di muka bagi taruna-taruni untuk melakukan perbaikan formulasi pakan, research and development. Jadi bagaimana melakukan implementasi pakan berkualitas di teaching factory yang kita miliki ya. Kemudian dari sini kita inginkan dari SF ini kita bisa menjadi semacam ada push effect. Jadi apa yang kita lakukan ini ketika kita diseminasikan juga menjadi faktor pendorong untuk keberlanjutan produksi di daerah-daerah sekitar Serang tadi khususnya dan nasional secara umum, kalau bisa secara global. Karena publikasi yang kita lakukan itu selalu mencantumkan nama Politeknik Alwi-Usaha Perikanan dan orang akan merefer, oh ini teknologi ini, formulasi ini dilakukan oleh tim risetnya Politeknik Alwi-Usaha Perikanan, dan ini kan menjadi suatu kebanggaan. Jadi saya membayangkan SFV Serang ini untuk yang pakan itu menjadi tempat riset and development, dan kita terapkan di teaching factory menjadi showcase Politeknik AUP untuk masyarakat sekitar untuk bisa datang, bisa melihat, oh begini pakannya yang dihasilkan, formulasi begini menghasilkan pertumbuhan sebegini, formulasi ini. Nah, showcase ini itu bisa dikomersialkan. Jadi kan kalau misal akademisi kan kita menjadi tadi jadi bridging, jadi menjembatani antara
industri dan juga pelaku usaha dan juga dengan akademisi. Jadi kita menjadi jembatan tadi. Oh, iya. Berarti terpusatnya ini memang di Serang ya Pak ya, di kampus Iya, Serang ya Pak ya? iya. Untuk Saat ini SFI. ya di instalasi kelautan perikanan, jadi praktik lapang di kampus Serang. Oh, Ya. dan di sana pun ada ada taruna-taruni yang Iya. standby di sana karena Iya. kuliahnya juga di sana gitu Ya, ya Pak ya. ada satu mata kuliah, jadi ada teknik produksi pakan buatan yang kita ajarkan di setiap semester genap ya. Jadi di sela-sela kuliah itu nanti taruna-taruni juga belajar membuat pakan, tetapi nanti biasanya di semester ganjil itu ada sertifikasi cara pembuatan pakan ikan yang baik. Jadi di sini kita harapkan kompetensi yang meningkat. Oh iya, iya. Bukan hanya pembudidayanya yang meningkat, Ya. tapi kompetensi tarunanya pun Betul. karena lulusannya nanti diarahkan gitu ya Ya. Pak ya, dan harus memiliki kompetensi-kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ya Betul. Pak ya. Ya. Karena untuk Indonesia Emas kita butuh agent-agent of change yang memang banyak ya. Jadi kalau kita berikan pemahaman yang tepat pada taruna-taruni kita, ya kita harapkan mereka nanti masuk ke industri aquacultur nantinya setelah tamat dari sini, mereka bisa melakukan edukasi. Jadi seperti efek berantai. Jadi ketika kita melakukan brainstorming yang tepat di sini, taruna-taruni lulusan kita juga bisa mengedukasi masyarakat sehingga nantinya produksi budidaya yang kita harapkan nanti di Indonesia Emas 2045 itu ya tadi Indonesia bisa berperan penting, minimal bisa menjadi produsen utama untuk sektor perikanan budidaya, pembudidayanya menjadi happy ya, jadi nilai tukar pembudidaya nggak lagi seperti saat ini, kita harapkan nilai tukar pembudidaya bisa lebih tinggi lagi sehingga mereka bisa menjadi lebih sejahtera, dan produk-produk perikanan kita dihasilkan itu memiliki kualitas yang memang di dunia global itu bisa diingat sebagai, oh ini prime quality ikan-ikan budidaya itu selalu dari Indonesia misalnya. Misalnya ikan yang berkualitas itu, oh itu asalnya dari Indonesia. Karena pakan juga memegang peranan penting untuk kualitas ikan. Jadi pakan itu kalau misalnya kita concernnya penuh di pakan, ya minimal diharapkan target-target itu bisa tercapai. Iya. Mudah-mudahan. Iya, luar biasa untuk mencapai Indonesia Emas ya Pak ya. Iya, Sudah harus berbicara ada. sebegini jauhnya gitu. Iya. Dan Pak Romi sudah meniti karir meniti tentang pakan udang ini dari nol sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Dan apa sih Pak tantangannya? Ya, tantangannya inovasi-inovasi ini, bagaimana kita dorong inovasi ini kita ke skala komersial ya. Nah ini yang tantangan utama ya. Karena inovasi-inovasi itu kalau tidak bisa kita dorong skala komersial kan hanya tersimpan dalam lemari buku dan lain-lain. Nah tantangan utamanya adalah bagaimana meyakinkan, karena memang industri pakan ini tidak sesimpel yang kita bayangkan Bu Ratu ya. Karena industri pakan ini kan sudah puluhan tahun, mereka punya supply chain yang sudah terkontrol, terikat dan lain-lain, dan bagaimana kita merubah sistem itu kan merupakan suatu tantangan. Nah ini tapi tantangan itu kita tidak menyerah pada tantangan itu, karena ada di satu sisi pelaku usaha atau pembudidaya juga bisa melakukan perubahan. Nah perubahan itu bisa dari membaca artikel-artikel atau inovasi yang kita berikan, akhirnya mereka bisa meyakinkan produsen pakan untuk memproduksi pakan sesuai yang mereka inginkan. Nah beberapa faktor intervensi seperti itu yang kita terapkan sehingga ke depan memang ya untuk mencapai efisiensi produksi memang inovasi ini harus kita dorong menjadi skala komersial. Nah itu tantangan utama. Tantangan utamanya untuk menjual inovasi sendiri, itu, ya, menjual teknologi itu agar dipakai oleh dunia industri. Iya betul. Ini Pak, kalau misalkan untuk Bapak kan di SFI sana sudah berjalan seperti itu ya, Bapak apakah bertanya kepada pembudidayanya bagaimana sih dampaknya setelah kami memberikan ini seperti itu? Ya, kita kan ada kegiatan pengabdian pada masyarakat, Bu Ratu ya. Jadi di kegiatan pengabdian pada masyarakat itu nanti akan kita kumpulkan, kita akan melakukan survei bagaimana signifikansi keberadaan kita terhadap perbaikan produksi. Yang pasti intinya adalah sekali lagi SFI Poltek AUP itu lebih kepada R&D-nya. Jadi apapun permasalahan pembudidaya, misalnya ingin bertanya tentang apa itu protein, apa itu karbohidrat, apa itu bahan-bahan alternatif substitusi yang bisa kita gunakan, itu akan kita layani dengan sepenuh hati. Jadi bagaimana melakukan formulasi kita layani. Jadi nanti perannya di situ adalah sebagai research and development, dan research and development ini kita akan melakukan publikasi-publikasi tidak hanya tentang hasil-hasil riset, tetapi
publikasi secara umum tentang apa itu pakan, tentang apa itu nutrisi dalam pakan, bagaimana manajemen pakan yang baik. Nah itu kita ke depan kita coba menjadikan SFI Poltek AUP untuk teknologi produksi pakannya seperti itu. Jadi sebagai kawah candara di muka tadi, jadi sebagai tempat untuk research and development yang mendorong dan membantu seluruh kebutuhan masyarakat untuk industri budidaya khususnya terkait tentang pakan. Tapi kita mulai dulu dari Serang ya Pak? Iya, kita mulai dari Serang. Kemudian Pak Romi, untuk riset Bapak sendiri nih, iya. Ini kalau saya lihat di Google Scholar, salah satu wadah penelitian dosen gitu ya, ini jejaknya Pak Romi ini luar biasa sekali gitu. Ini bisa Bapak ini Pak paparkan bagaimana kajian Bapak, kemudian prestasinya seperti apa sih Pak gitu untuk pakan mandiri ini? Iya, jadi riset yang saya lakukan tuh mulai dari yang pertama, tahap pengembangan pertama itu adalah tahap pengembangan pakan ekonomis. Kemudian saya mulai mengimplementasikan teknologi terbarukan ya. Jadi ada advanced ingredients, misalnya bahan-bahan baku yang saat ini lagi digandrungi, kita coba juga. Kemudian inovasi-inovasi kita juga kita masukkan di situ. Contoh ada spirulina, juga kita produksi spirulina, kita masukin dalam pakan. Kemudian kita ada produksi bahan-bahan aktif kita masukin dalam pakan, ya pakan fungsional tadi Bu Ratu ya. Jadi itu yang kita publikasikan dan alhamdulillah itu bisa menjadi satu referensi dan menjadi sebagai faktor pendorong ya. Jadi kita bisa diundang untuk berbicara di luar negeri, di conference gitu. Jadi bentuk pengakuan recognition dari apa yang kita publikasikan itu ketika kita diundang untuk berbicara dan memaparkan hasil-hasil teknologi di tingkat internasional, itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, itu yang mungkin prestasi yang bisa dibanggakan seperti itu. Luar biasa dengan semua prestasi tadi, penelitian dan lain-lain. Nah, menurut Bapak prospek pakan mandiri ini nih Pak, nah kedepannya bagaimana ya Pak? Ya, jadi kalau kita buat desain step by stepnya dengan benar, jadi pakan mandiri ini seperti yang saya ungkapkan di awal podcast kita ini, kita itu pakan mandiri bisa menjadi salah satu referensi untuk produksi budidaya. Jadi ada pakan konvensional ya, pakan pabrikan tadi ya, pakan komersial, mungkin itu untuk skala industri. Tapi untuk yang kita harapkan budidaya ini kan ada juga kita mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya. Dan juga ada perikanan budidaya skala medium, ada small scale industry untuk budidaya. Nah, untuk medium scale, untuk small scale industry, kita harapkan pakan mandiri ini ke depan kualitasnya juga tidak kalah jauh dengan pakan konvensional, tetapi harganya menjadi lebih ekonomis dibandingkan pakan konvensional. Nah, ini yang harus kita dorong terus-menerus. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Selama kita yakin, kita berusaha, itu pasti bisa. Dan kita juga tidak ingin pembudidaya yang medium scale atau small scale itu merasa kesulitan dalam melakukan produksi karena biaya pakan yang mahal. Kita coba dorong dan bantu mereka supaya mereka juga bisa menikmati keuntungan dari industri perikanan budidaya. Nah, itu harapan kita dan akan kita terus lakukan. Luar biasa, harapannya itu sebegitu besarnya ya Pak. Berarti nanti kalau penonton nih Pak, misalkan pembudidaya kira-kira ada yang bisa langsung WA untuk komunikasi untuk ini, apakah bisa Pak? Atau silakan. Jadi tulisan yang kita berikan juga tidak hanya dalam bentuk artikel ilmiah atau scientific artikel. Setiap bulan saya juga coba upayakan untuk menulis popular artikel ya. Jadi ada beberapa artikel populer yang kita publikasi di majalah-majalah nasional dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelimet. Jadi bahasa-bahasanya bahasa-bahasa populer, bahasa yang bisa dimengerti oleh pelaku usaha. Kita memberikan edukasi tentang basic tentang pakan, misalnya apa itu protein, apa itu protease, dan juga misalnya apa FCR itu, feed conversion ratio, bagaimana membuat FCR itu menjadi lebih efisien. Nah, itu kita juga lakukan seperti itu. Jadi sebagai institusi pendidikan, kita coba upayakan berbagai hal hingga pesan yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan kepada pelaku usaha. Jadi mereka bisa mengerti bahwasanya pakan itu seperti ini. Yang penting adalah rasio antara energi dan protein. Yang penting adalah bahan baku yang tercernakan atau digestibility. Yang penting adalah bagaimana misalnya mikro ingredient itu mampu secara sinergi
mempengaruhi pertumbuhan optimalisasi ikan dan udang. Jadi tidak hanya fokus pada makro ingredient, tapi juga kita fokus pada mikro ingredient. Baik. Semoga pakan mandiri yang sudah digaungkan Amin, ini ya Pak amin. ya dapat dikembangkan kembali di SFI UPT Politeknik AUP, kemudian dapat berkembang, bermanfaat dan mendukung kesediaan pakan ikan dan mencapai target produksi budidaya di Indonesia. Amin. Itu yang kita harapkan. Ya betul. Kemudian selanjutnya nih Pak, Bapak mau minum dulu boleh? Minum dulu ya? ya? Silakan. Biar tidak ini. Silakan. Tidak. Soalnya abis ini kita mau games gitu Waduh, Pak dengan Pak Ros ini ini. yang paling saya hindari sebenarnya games, tapi ya kita ini show must go on. Sebenarnya karena tadi kita udah serius nih Pak, Iya, saya iya. seperti Iya. belajar lagi kuliah. Iya. Berapa menit nih kita berarti 2 SKS Pak. 2 SKS. Iya. Tentang pakan dengan pakan budidaya seperti itu. Nah, gamesnya nih Pak. Iya. Mau minum lagi nggak supaya nggak tegang gitu Pak, supaya bisa Saya menjawab nih Pak. nervous tapi udah oke. Oke, coba Oke, gamesnya, baik. ya. Untuk gamesnya nih Pak, Ya. saya memberikan 2 pilihan ke Bapak, Oke. dan itu tidak ada pertanyaan sebenarnya. Oke. Saya hanya memberikan pilihan, Oke. 2 pilihan, Bapak harus pilih salah satu. Iya. Oke Pak? Oke. Nanti saya minta alasannya. Oke, yang pertama nih Pak, ikan atau udang? Udang. Udang. Kenapa Ya. udang Pak? Udang itu. Udang kolesterolnya tinggi Pak buat. Tapi buat nilai tubuh. nilai profitnya tinggi loh. Oh, Iya, gitu. jadi- Kalau kita lihat keuntungan memang Ya tinggi kalau harganya. kita bicara industri udang lumayan profitnya dibandingkan ikan laut atau ikan air tawar ya. Dan juga kalau misalnya kita bisa buka market baru nantinya, ya kita harapkan nanti nilai ekonomi udang juga bisa lebih baik. Walaupun sekarang memang trennya ya, kita tidak bisa menafikan bahwasanya ada tren penurunan harga udang, tetapi tetap saja tingkat profitabilitas udang itu masih lebih tinggi dibandingkan Dengan ikan. komoditas lain. Oh, Ya. iya. Makanya saya pilih udang. Oh ya, saya curiga nih. Bapak dari tadi mau profit. Profit. Apakah Bapak seorang pengusaha seperti itu? Coba kita klik lagi ya, seperti itu. Pakan murah atau pakan berkualitas, Pak? Berkualitas. Berkualitas. Kualitas. Kenapa kualitas, Pak? Berkualitas bisa murah, tapi pakan murah belum tentu berkualitas. Oh iya, Ya. betul. Iya. Betul. Kita bisa buat pakan berkualitas dengan harga seefisien mungkin, tetapi pakan murah kita kan masih belum tahu kualitasnya. seperti Iya, apa? Apakah kualitasnya. dapat dicerna oleh tubuh si Si ikan atau udang, atau bahkan nanti Dampak lingkungannya bagaimana? atau gitu nanti ya? nutrisinya bukan nutrisi yang tercernakan. Misalnya proteinnya, misalnya protein kasar ya, misalnya protein yang di kasarnya 35% misalnya. Tetapi aktualnya cuman ya mungkin 29. Nah, itu kan kita masih belum tahu pakan murah. Tapi kalau pakan berkualitas kita sudah tahu kualitasnya. Masalah harga tinggal kita paralelkan dengan manajemen pemberian pakan yang baik. Oh ya, baik itu ya, pakan berkualitas rekan-rekan. Kemudian pertanyaan yang Iya. agak ini deh, Pak. Dan ini yang bikin saya penasaran, Pak. Dosen atau pengusaha, Pak? Dosen. Tapi dosen itu tidak memikirkan tentang profit, Pak. Ini Iya, Bapak. tapi saya memikirkan profit untuk para pelaku usaha. Oh, Ya, begitu. jadi Bukan kalau untuk diri Bapak bukan. sendiri. Oh, baik, Jadi baik, dosen itu memang tugasnya sangat mulia ya, karena dalam research itu kan it is what it is. Kita tidak boleh bohong dalam publikasi dan itu harus reproducible. Nah, ketika kita melakukan publikasi dan itu bisa meningkatkan produksi, para pembudidaya bisa profit, nah itu saya suka. Karena saya melihat begini Mbak ya, ketika saya melakukan kunjungan ke Vietnam atau Thailand ya, saya lihat pembudidaya-pembudidaya sana itu kok begitu sejahtera gitu ya. Jadi saya lihat kalau di Thailand tuh mobil-mobil double cabin itu hal yang biasa bagi para pembudidaya di sana. Nah itu kan kalau saya perhatikan pembudidaya di sini kok masih motoran ini ya. Mobil pick up pun enggak ya, Pak? Iya. Nah makanya kalau misalnya kenapa saya bicara profit seperti itu, karena saya ingin pembudidaya kita tuh nilai tukar budidaya itu menjadi lebih tinggi. Jadi persentase profit yang mereka dapatkan itu bisa untuk mensejahterakan mereka dan membuat hidup mereka lebih makmur dan bahagia. Jadi karena tugas mereka tuh mulia sebenarnya. Mereka menyediakan protein untuk kita. Mereka menyediakan protein ikan untuk kita nikmatin kan. Tapi masa mereka menyediakan protein untuk kita nikmati, tapi mereka tidak bisa menikmati atau enjoy the life kan. Jadi kalau kita menikmati protein yang mereka produksi, seharusnya mereka juga menikmati protein yang mereka produksi. Jadi itu kenapa saya bicara tentang profit tadi ya, pembudidaya juga pembudidaya Indonesia harus sejahtera. Bahkan kalau bisa mereka harusnya bisa take holiday lah. Jadi tidak setiap hari
ngasih makan ikan, tapi mereka bisa mikirkan, oh tahun ini bisa holiday kemana sama keluarga, pendidikan anak mereka lebih baik, gitu. Dan mereka bisa lebih sejahtera. Nggak hanya sandang dan papannya saja yang Ya, dipikirkan jadi gitu ya Pak ya. yang additional juga harus dipikirkan juga, ditambahkan, karena tugas mereka mulia. Kalau pengusaha dari pembudidaya nih, Iya. ada nggak sih masalah distribusinya kalau di perikanan tangkap kan Pak, misalkan dari Iya. nelayan itu Iya. menaikkan nilai menjual ikan itu dengan harga yang murah ke tengkulak seperti itu. Kalau iya. di budidaya ada permasalahan seperti itu nggak sih? Ya, kita mengenal istilah broker-broker juga ya, iya. broker-broker. Jadi bagaimana mereka menjadi jembatan antara pembudidaya dengan processing. Jadi mereka broker-brokernya juga membantu untuk mendistribusikan itu. Tetapi kan ini kan menjadi sebuah additional cost juga, yang artinya mereka harus menyesuaikan biaya yang diambil oleh processing. Tetapi yang kita tidak inginkan adalah mereka menekan hasil biaya atau harga dari ikan di tambak atau di kolam. Yang kita inginkan kan harga jual tambak kolam itu lebih masuk akal, kemudian processing juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau supply yang menjadi kendala perikanan budidaya memang saat ini supply chain dan juga akses market ya. Jadi terutama untuk Uni Eropa misalnya kita harus mendapatkan approval number ya. Kita harus menjadi negara yang menjadi salah satu list penyedia protein ikan di negara-negara Uni Eropa, dan itu menjadi tantangan untuk pemerintah. Karena kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah melakukan sertifikasi, kita juga menyediakan traceability yang bagus untuk produksi perikanan budidaya, otomatis kan nilai jual kita menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Nah, ketika menjadi lebih baik, yang menikmati tidak hanya processing, tapi kan pembudidaya kita juga menikmati. Jadi kalau nilai profitnya lebih bagus ya, ini akan menjadi lebih bagus. Jadi tantangan ke depan yang kita harus pikirkan itu adalah sertifikasi budidaya, kalau bisa sertifikasi produksi, sertifikasi processing itu mengarah kepada sertifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia internasional. Yang selanjutnya nih Pak. Ada lagi ya? dua lagi Dua Pak, lagi? tenang. Iya. Taruna atau Taruni Pak? Taruna. Kenapa Pak? Kalau untuk, bukan saya tidak suka gender ya, artinya begini. Kalau Taruna itu memiliki tantangan untuk mereka bisa tahan terhadap mereka memiliki endurance yang bagus untuk melakukan produksi. Ya, Taruni juga bisa memiliki endurance yang baik, tetapi kan nanti Taruni sesuai kodratnya kan harus membagi waktu ya antara keluarga dan sistem produksi. Tapi Taruna kalau kita berikan perhatian yang lebih fokus concern, Taruna bisa 100% lebih fokus untuk peningkatan produksi. Jadi tujuan peningkatan produksi itu bisa kita capai. Tapi sekali lagi saya bukan masalah gendernya, gender equality, saya menyamakan antara Taruna dan Taruni. Tapi kalau dalam konteks produksi, supaya mereka bisa fokus dan pada akhirnya, karena mereka kan akan ada di lapangan ya. Nah, mereka memang tanggung jawabnya, kodratnya sebagai laki-laki kan menyediakan nafkah dan lain-lain. Nah, mereka bisa lebih concern. Gitu. Baik. Berarti tapi Bapak bukan. Pak Romi tidak membedakan antara Taruna dan Taruni ketika mengajar berarti ya Pak ya. Saya menyamakan semua gender harus Taruni juga luar biasa. Saya beberapa kali bekerja sama dengan Taruni. Mereka memiliki inovasi, pemikiran kritis ya. Lebih kritis ya. Saya sangat menikmati diskusi-diskusi dengan Taruni juga, Taruna-Taruni. Tapi kalau untuk urusan produksi saya coba, karena pilihannya cuma 2. Tapi kan nggak ada yang ini kan, yang tidak ada yang biseksual kan, Taruna nggak ada kan, tapi kan Taruna-Taruni jadi Taruna. Baik. Sebagai dosen nih Pak, Taruna tingkat 1 atau Taruna tingkat 4 Pak? Saya tingkat 1, karena gelas kosong itu akan lebih mudah diisi. Saya lebih suka Taruna tingkat 1 ketika mereka masuk, apalagi sekarang kan targetnya adalah anak-anak pelaku usaha ya. Pelaku usaha berarti mereka memiliki background, minimal mereka memiliki sedikit knowledge lah tentang aquaculture misalnya perikanan budidaya. Cuman kan mereka bingung nih untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah dari industri yang mereka gelutin saat ini kan. Mereka itulah tujuan utama mereka masuk ke Poltek Alwi Usaha Perikanan. Mereka mencari solusi, inovasi bagaimana meningkatkan produksi. Nah, ketika angkatan 1 ini akan lebih enak diajak diskusi dan kita melakukan brainstorming supaya mereka sejak dini mereka sudah mengetahui, oh, sistem produksi perikanan yang berkelanjutan itu seperti ini. Nah, ketika nanti masuk ke semester jenjang-jenjang berikutnya, mereka akan lebih mudah diarahkan. Jadi, ketika sudah punya dasar yang kuat di tingkat 1. Jadi saya pilih tingkat 1. Pilih tingkat 1.
Walaupun dengan keadaan bagaimanapun ya Pak Iya. ya. Namanya tingkat 1 kan baru masuk dan Dan lain-lain. mereka lebih mudah dibentuk dan diarahkan. Oh ya, baik. Mungkin itu games yang bisa saya kasih nih ke Bapak nih. Oke. Beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Romi seperti itu. Untuk pakan alami sendiri, saya salut banget nih dengan Pak Romi. Beliau mengajar, kemudian meneliti juga, aktif meneliti, kemudian hasil penelitiannya dijadikan sebagai bahan pengabdian kepada masyarakat, tentunya untuk membudidaya seperti itu. Dan adanya integrasi nih Pak antara penelitian, pengabdian dan bahan ajar seperti itu ya. Untuk pengajaran itu pun semua Bapak ramu menjadi satu di Tridharma Perguruan Tinggi ya Pak ya, tentang budidaya ini. Luar biasa, tepuk tangan ya untuk Pak Romi. Makasih banyak nih Bapak. Sama-sama, sudah Bu Ratu. menjadi Sudah. tamu perdana di podcast AUP. Ya, terima kasih udah, thank you for inviting me lah kalau jadi terima kasih untuk kesempatannya menjadi narasumber podcast yang perdana. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bermanfaat bagi audiens. Jadi ke depan perikanan budidaya Indonesia, kita bicara perikanan budidaya karena konteksnya perikanan budidaya saat ini ya. Moga Indonesia bisa menjadi significant player lah. Jadi pemain penting di percaturan industri perikanan budidaya secara global. Jadi kita harapkan nanti negara maritim kita ini betul-betul potensi yang bisa kita optimalkan. Baik, luar biasa sekali kata-kata kalimat penutup dari Pak Romi tadi ya. Semoga kita menjadi memiliki peran yang penting dalam budidaya perikanan di global ya Pak ya, seperti itu. Dan untuk mencapai Indonesia emas 2045 dan juga meningkatkan nutrisi bagi generasi-generasi muda kita. Jadi perikanan budidaya tidak hanya untuk konsumsi global, tapi nasional juga harus kita perhatikan. Jadi permasalahan stunting itu tidak ada lagi. Jadi protein-protein yang sifatnya dari ikan itu bisa kita tingkatkan. Konsumsi ikan ya, jangan lupa Bu Ratu ya, karena konsumsi ikan kita nih ya kita nggak tahu apakah cukup atau tidak cukup, tapi ke depan harus lebih ditingkatkan lagi. Dan sisa ekspor produksi kita itu bisa kita ekspor menjadi nilai additive income lah bagi para pembudidaya. Mungkin kita sudahi dulu Pak Makasih. untuk perbincangan lain waktu. Untuk rekan-rekan atau sahabat Bahari yang mau bertanya-tanya nih tentang pakan mandiri yang sudah dilakukan Pak Romi, bagaimana konsultasi dengan beliau, ini beliau membuka diri untuk menjadi konsultan bagi Bapak dan Ibu semua seperti itu. Untuk menutup mungkin saya kasih pantun lagi ya Pak. Tapi saya nggak ada respon pantun ini. Tadi itu cuma dadakan. Baik, siap, tidak apa-apa Bapak. Ikan kerapu makannya umpan. Wah, cakep. Betul. Umpan dibuat Pak Romi di Karangantu. Wah, Karangantu ya. Ayo berkarya di sektor perikanan agar tercapai ekonomi biru. Cakep. Baik, dan untuk jangan lupa sebagai informasi untuk mengetahui nih lebih banyak lagi Politeknik AUP, silakan sahabat Bahari ini berkunjung ke sosial media resmi kami di politeknikaup.ac.id atau di Facebook ya @politeknikaup, kemudian di Twitter ada juga @brsdm Politeknik AUP, kemudian Instagram @politeknikaup, dan di YouTube jangan lupa nih nonton YouTube-nya ya di podcast AUP ya, oke? Di YouTube Politeknik AUP. Nanti buat rekan-rekan yang mau komentar dipersilakan, komentar yang paling yahut akan mendapatkan door prize dari tim kami, oke? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih Bu Ratu.